Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, nah kalau kita melihat indeks ya teman-teman ya, di sini indeks Bitcoin adalah di 33 ya teman-teman ya. Ada fear ya teman-teman ya, sempat 3 hari yang lalu sempat naik ya, tiba-tiba naik. Kenapa bisa naik? Karena ada cukong yang masuk, kemudian tiba-tiba ada koreksi. Ya begitulah market ya teman-teman ya, kalau kita lihat di cryptocurrency, di coin market ya, memang sekarang Bitcoin tuh di harga 40.000, Ethereum terus. Dan kita lihat teman-teman secara teknikal ya. Nah, kalau secara teknikal itu kalau Bitcoin tuh di time frame 1 jam ya, itu sebenarnya udah ada sinyal sell itu di 3 Maret ya, di kemarin ya, sekarang tanggal 4, di 3 Maret dia sudah ada sinyal sell ya teman-teman. Yang bagi fast tuh sebenarnya saat ada jual di kemarin, ada sinyal buy di 24 Februari ya, sinyal sellnya ada di 3 Maret ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang fast memang harus jual. Nah, kalau misalkan teman-teman yang swing ya, teman-teman ya bisa cicil di support-support yang support-support terkuat dari Bitcoin ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat memang di sini ya harganya juga masih belum tembus ya, karena kemarin tembus cuma 44.000, turun lagi ya. Jadi selama dia belum tembus di atas 45.600, dia ya masih ada sideways sekitar 43, 42 ya, karena dia nggak balik lagi ke harga 40 ribuan ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat di USD dominansi ya teman-teman ya, dia sempat naik lagi sekarang ya teman-teman. Jadi orang-orang pada pegang wait and see lagi ya, lagi memegang ininya, jadi sempat naik lagi ya. Jadi memang market tuh dibuat naik turun nih sama bandar dunia ini ya, dengan ketidakjelasan dengan perang lah, kemudian ya berita The Fed lah, dan lain-lain ya. Tapi kalau teman-teman yang bermain trading saham itu aman ya teman-teman ya. Kalau teman-teman trading saham tuh udah pasti cuan banyak ya. Memang kalau di kripto itu kita butuh sabar, memang high risk. Dan kembali lagi kita juga harus pilih token-token yang fundamentalnya yang bagus, yang kira-kira yang saat Bitcoin lagi turun, altcoinnya tetap bagus ya. Ya saya selalu, kalau teman-teman lihat di YouTube saya ya, saya juga selalu bagiin ya token-token yang memang bagus menurut saya. Nah, kembali lagi tetap teman-teman yang Dior, teman-teman juga bisa lihat. Kalau memang cocok ya teman-teman bisa buy, kalau nggak cocok teman-teman juga bisa tinggalkan. Nah, hari ini saya mau membahas satu token yang menjadi watchlist saya teman-teman ya. Kita lihat adalah di Sequoia. Sequoia rankingnya 5.700 ya teman-teman, dan dia baru watchlist 917 orang ya, berdiri di Binance Smart Change ya. Dan kemudian di sini market cap masih rendah ya, 500 ribuan. Nah, kita langsung lihat ke websitenya aja teman-teman ya. Nah, website ada di sequoia.io ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat tampilannya ya di paling awal. Nah, dia muncul seperti ini ya. Jadi multiverse bumi baru ya. Dan jadi memang selamat datang ya jadi dia akan terkoneksi dengan digital world ya, seperti NFT marketplace, monetary revolution MetaFi, kemudian juga nanti ada game. Nah, kemudian juga ada pengembangan yang lain ya, teman-teman ya. Kalau dari website sih cukup oke lah ya, teman-teman. Dan kemudian awal projectnya adalah dia tadi multiverse ya, di bidang digital NFT marketplace, kemudian NFT ekosistem ya. Di sini juga NFT-nya ya, lucu juga ya teman-teman, ada Boba Skuya dan Prince Skuya ya. Dan kemudian di sini juga bisa beli farming ya teman-teman ya. Jadi dia bisa nanti teman-teman beli aset tanah perkebunannya di sini ya melalui NFT-nya Skui ini. Nah, kemudian dia ada pengembangan game, itu saya bilang, ekosistem, ada VR, wearable-nya ya, alatnya ya, VR headset-nya. Kemudian tokenomiknya. Tokenomiknya ada 1 triliun ya teman-teman ya. Di sini dia sudah di burn 50% ya. Jadi auto burn-nya sudah di 50%, pajaknya 13%. Standar ya teman-teman ya, di burn 50%. Dan marketingnya itu 8%, hot reward-nya 5%. Ya, liquidity-nya 37%, nah marketing 8%, dan kemudian buat treasury 5%. Kemudian kita lihat ke roadmap-nya ya, langsung ya teman-teman ya. Nah, di sini seed to benih ya teman-teman ya. Dia sudah website-nya sudah launching, kemudian tokennya sudah launching, peluncuran di media sosial, pre-sale sudah, public sale sudah, listing di CoinGecko dan CoinMarket sudah, dan dia 1000 holder sudah mendekati ya teman-teman, sudah ya teman-teman ya. Dan yang belum adalah partnership announcement, yaitu pengumuman kemitraan bisnis dan peluncuran NFT kolaborasi. Dan kemudian di sini ada
sprout, yaitu tumbuh ya. Dia ada peluncuran NFT super nanti yang langka. Kemudian dia ada peluncuran pasar NFT, peluncuran platform terdesentralisasi, kemudian dia juga akan daftar checks, pemasaran influencer, nanti dia juga ada audit, dan dia targetnya adalah 50.000 holders ya. Masih juga ya targetnya juga peluncuran RWN NFT, kemudian pengumuman kemitraan. Kemudian ada sapling. Sapling itu kayak pohon muda ya teman-teman ya. Dia ada nanti peluncuran multiverse, kemitraannya juga, ada brand, kemudian ada nanti pemasaran influencer, 100.000 holders, dan launchpad, dan nanti daftar cek lagi ya teman-teman ya. Dan ceknya juga dia nggak tahu ceknya apa. Sebenarnya kadang kalau sebenarnya roadmap tuh harus benar-benar tertulis jelas dan detail ya. Jadi jangan sampai asal bilang cek dex tapi nggak tahu apa ya teman-teman ya. Ini sebenarnya buat inputan juga sebagai developernya. Kemudian pohon nih, jadi riset pohon, ada game launching, kemudian daftar cek, program amal. Nah biasanya juga program amal tuh mau amalnya berapa 10.000 ya, dan itu juga sebenarnya harus dijelaskan ya. Kemudian ada influencer dan 500.000 holders ya targetnya ya, dan MetaFi launchingnya. Nah kalau kita lihat di sini ya, di sini dia timnya ya namanya Skuyat Tadashi ya, Haibara CEO-nya, jadi dia udah pengalaman 6 tahun di bidangnya ya. Kemudian ada Noel Newton yang sudah 8 tahun berpengalaman di bidang marketing dan brand konsultan ya. Kemudian dia ada Hoshiko atau CTO, dia developernya ya yang sudah pengalaman 10 tahun di bidangnya. Dan Godmother CEO ya, Aiko, dia sudah pengalaman 13 tahun di bidang arsitek dan disiplin businesswoman ya teman-teman ya. Jadi ini out value-nya ya, dia ada stand out ya. Jadi ada nilai-nilai dia ya yang ditunjukin adalah dia menonjol bahwa sama seperti Sequoia sebagai gedung pencakar langit. Tujuan dia adalah menjadi pencakar langit dalam kategori token meme ya. Nah, our values-nya ya, nilai values-nya ini. Kemudian sustainable itu adalah berkelanjutan ya. Jadi pohon Sequoia ini dapat hidup hingga 3.000 tahun ya teman-teman ya. Jadi di sini dia untuk jangka panjang ya. Dia jadi nggak hanya token yang sementara datang tiba-tiba langsung bisa scam atau soprafo. Dia maksudnya dia pengen long term ya. Oke lah kalau lihat dari value-nya ya teman-teman ya. Kemudian langka ya teman-teman. Ya, kemudian dia juga ada pertumbuhan, kemudian dia juga akan ada berdampak ya. Ini value-nya dari Skui ya, token Skui ini. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat ke salah satu telegramnya. Telegramnya ada 5.000 members ya, aktif ada 400 orang. Kemudian teman-teman juga bisa ke Twitternya ya. Twitternya di Sekuya Official ya, @sekuya_official, dan dia di join di Februari ya 2022. Sudah ada 1.927 followers ya, sudah cukup aktif kalau saya lihat ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sini, bisa update walaupun dia baru 35 tweet ya. Jadi cukup oke lah ya teman-teman ya karena masih baru nih. Nah, kita langsung lihat aja nih teman-teman ke chartnya ya. Kalau chart mah udah pasti teman-teman bisa lihat ya di sini ya bahwa tempat pump, sempat koreksi, sempat pump lagi, koreksi, pump lagi, koreksi, dan koreksi lagi ya. Jadi kayak seperti kalau di time frame day kayak model Elliott ya, chart Elliott, tapi kembali lagi nanti masih, kalau saya sendiri masih belum ya teman-teman ya, saya masih ada watchlist. Nah kalau teman-teman mau buy, teman-teman juga harus lihat saat koreksinya benar-benar rendah ya teman-teman ya. Kalau di time frame 4 hour ya teman-teman bisa nunggu lah di sekitar nolnya 4, 05, 15, 85 ya kalau teman-teman mau nunggu. Kalau teman-teman lebih sabar lagi nunggu, tunggu agak ke bawah koreksi ya teman-teman ya. Jadi memang di sini holdersnya ada berapa, kita lihat di sini holdersnya secara ini ada 994 ya, hampir 1000 dan ini sudah di burn 500 miliar ya, 50%-nya ya. Jadi ini dompet developernya ya, dia juga ada yang 8%, 5%-nya. Jadi memang kalau developernya juga banyak, juga kembali lagi bisa dump juga kalau memang developernya juga nanti ambil tarik LP untuk keperluan ngembangin project. Sebenarnya kalau misalkan token-token yang seharusnya dari developer yang bagus ya, developernya jangan ambil di LP. Kenapa saya bilang? Ya karena untuk mempercayakan holdersnya. Tapi kalau misalkan ambil pun juga nggak ada masalah, karena untuk selama dia pengembangan project, ya bagus saja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ke ada satu yang bisa lihat kita nih Honeypot, kalau nggak teman-teman ke cointutu.com ya, kita bisa cek dengan copy
token dress-nya ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, hasilnya nanti dia akan lihat nih dan bisa lihat bahwa ini token reviewnya seperti apa. Nah, ini seperti ini teman-teman bisa lihat burn-nya sudah berapa, horse-nya berapa, super-nya berapa, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan kalau kita lihat hasilnya nanti belum diupdate ya nih. Nah, teman-teman bisa lihat dangerous ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kembali lagi bukan 100% juga bisa benar atau ini ya teman-teman, ini sebagai maksud teman-teman harus waspada ya. Jadi jangan sampai teman-teman bermain dengan uang yang all in, uang yang ini. Jadi teman-teman kalau mau main pun masuknya tipis dan tetap Dior juga ya yang jelas ya teman-teman ya, Dior yang benar-benar detail ya. Nah, kalau kita lihat juga di BSD.eu ya teman-teman ya, ini memang warning ya. Jadi memang memang secara cost supply-nya dia oke, dia sudah udah bagus. Honey potnya juga dia masih oke karena 13% dan by tax-nya 13%, sell tax-nya 12,9%. Tetapi secara dompet kepemilikan developernya masih not renounce ya, belum diumum secara detailnya, secara jelas ya. Jadi masih kenapa bilang warningnya. Jadi kalau di sini ya teman-teman coba sebagai pertimbangan teman-teman juga boleh di sini. Kemudian teman-teman juga bisa cek di sini teman-teman ya di Whois ya. Jadi dia regisnya di update di 25 Februari dan registernya 13 Januari dan terakhir sampai 13 Januari 2023 ya, selama 1 tahun. Itu sangat standar ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi kalau memang teman-teman udah masuk, teman-teman bisa cek lagi di sini apakah dia perpanjang atau enggak. Ini sebagai pertimbangan buat teman-teman ya. Itu aja sih teman-teman yang saya mau update buat teman-teman. Semoga channel ini bermanfaat. Kalau memang teman-teman suka, teman-teman bisa buy token ini. Kalau nggak suka, teman-teman tinggalkan saja ya teman-teman ya. Dan teman-teman pilih token-token yang saya selalu juga bagikan di channel saya. Teman-teman bisa pilih token-tokennya. Kalau memang bagus, teman-teman bisa buy. Kalau nggak bagus, teman-teman juga bisa tinggalkan ya. Salah satunya misalnya saya kemarin ada bahas juga salah satu token anak bangsa yang itu yang namanya kunci ya, salah satu teman-teman juga bisa lihat ya kalau teman-teman belum nonton, dan tokoh-tokoh lain ada di YouTube saya. Ya teman-teman bisa subscribe, bisa share, bisa like, dan bisa komen. Salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.